بالله من الشيطان الرجيم. Pada pembahasan kali ini akan menceritakan tentang Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa dari 717 hingga 720 Masehi. Meski hanya memimpin selama kurang dari 3 tahun, gaya kepemimpinan, keteladanan, prestasi, dan jasa Umar bin Abdul Aziz membuatnya disebut sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Biografi singkat Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah pada 2 November 682 atau 26 Safar 63 Hijriah. Sang ayah, Abdul Aziz, berasal dari klan Umayyah dan masih terikat hubungan keluarga dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Sementara itu, sang ibu, Ummu Asim atau Laila binti Asim, adalah cucu Umar bin Khattab. Kakek Umar bin Abdul Aziz, Marwan bin Al-Hakam, adalah khalifah keempat dalam dinasti Umayyah. Ketika Marwan mangkat pada 12 April 685, penggantinya adalah putra pertama, Abdul Malik bin Marwan. Sementara itu, ayah Umar, Abdul Aziz bin Marwan, tetap menjabat sebagai gubernur Mesir, jabatan yang diembannya selama 20 tahun. Kontestasi untuk posisi khalifah terjadi antara dua bersaudara, Abdul Malik dan Abdul Aziz. Namun, Abdul Aziz meninggal lebih dahulu pada 705 Masehi. Abdul Malik lantas menyerahkan jabatan khalifah itu kepada putranya sendiri, Al-Walid. Dari Al-Walid inilah Umar bin Abdul Aziz mendapatkan posisi baru sebagai gubernur Madinah. Penempatan Umar bin Abdul Aziz di Madinah diharapkan khalifah baru sebagai jembatan untuk meredakan ketegangan antara penduduk wilayah tersebut dengan klan Umayyah. Hal itu berbuah dengan pendekatan Umar bin Abdul Aziz yang lembut. Ia membentuk Dewan Syura yang bertugas bersama dirinya menggerakkan pemerintahan Provinsi Madinah. Umar bin Abdul Aziz dicopot dari jabatannya sebagai gubernur Madinah atas saran Al-Hajjaj bin Yusuf yang sudah lama menjadi tangan khalifah dinasti Umayyah. Namun, Khalifah Al-Walid tetap dekat dengan Umar. Kala Al-Walid meninggal dan posisinya digantikan sang adik, Sulaiman bin Abdul Malik, posisi Umar di istana semakin penting sebagai penasihat utama khalifah. Pengangkatan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah terjadi setelah proses panjang. Awalnya, Sulaiman bin Abdul Malik ingin putra pertamanya, Ayub, yang menggantikan dirinya. Namun, Ayub meninggal pada awal 717 Masehi. Sementara itu, putra lain Sulaiman, Daud, sedang berperang di Konstantinopel. Pilihan kemudian jatuh kepada Umar bin Abdul Aziz dengan putra mahkota Yazid bin Abdul Malik, adik Sulaiman. Banyak yang terkejut dengan penunjukan Umar bin Abdul Aziz, termasuk dirinya sendiri. Dalam ngaji Filsafat edisi 210 seri The Philosopher King, Umar bin Abdul Aziz dikisahkan oleh Fakhruddin Faiz. Pembaiatan Umar bin Abdul Aziz dilakukan pada 719 Masehi atau 99 Hijriah.
penasehat kerajaan yang lain, Raja bin Haywah, menyampaikan wasiat Sulaiman bin Abdul Malik yang selama ini dirahasiakan. Saat itu, umat Islam menunggu di masjid pengumuman siapa khalifah berikutnya. Begitu diumumkan, penerusnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Semua senang, kecuali Umar sendiri. Umar naik mimbar, lantas berkata, "Wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya saya tidak pernah memohon perkara ini kepada Allah satu kali pun. Sesungguhnya jabatan ini diberikan tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dan saya tidak pernah memintanya." Terang Fakhruddin Faiz. Umar bin Abdul Aziz meminta rakyat untuk memilih khalifah terbaik versi mereka. Namun, kecakapan dan keadilan Umar bin Abdul Aziz membuat umat Islam yang ada di masjid menolak untuk mencabut baiat. Umar kemudian duduk dan menangis. Alangkah besarnya ujian Allah kepadaku. Gaya kepemimpinan dan keteladanan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz memiliki berbagai karakter yang membuatnya layak menjadi pimpinan pilihan. Ia orang yang warok, sederhana, egaliter, tawadu, telaten, dan sabar, adil, dan yang terpenting, pembela kaum duafa. Salah satu kisah keteladanan Umar bin Abdul Aziz tercantum dalam biografi Khalifah Rasulullah, Khulafaur Rasul, karya Khalid Muhammad Khalid. Suatu ketika, ada gubernur yang melayangkan surat kepada Umar untuk meminta tambahan pena dan kertas. Dalam surat balasan, Umar bin Abdul Aziz menjawab, "Begitu suratku ini tiba, runcingkan pena, satukan tulisan, dan tulislah berbagai keperluan sebanyak-banyaknya dalam satu kertas. Kaum muslimin tidak membutuhkan kata-kata lebih yang membahayakan baitul mal mereka." Salah satu warisan penting dari Umar bin Abdul Aziz adalah upayanya menyudahi konflik antara Bani Hashim, Bani Umayyah. Umar menyebutkan, "Allah menjaga tanganku dari peristiwa itu. Tetapi, apakah aku tidak boleh membersihkannya dengan lidahku?" Sejak zaman Umar bin Abdul Aziz pula, caci maki kepada Ali bin Abi Thalib dihentikan. Sebelum era kekhalifahan Umar, setiap kali khutbah Jumat diakhiri dengan memaki-maki Ali terkait rivalitas Bani Umayyah dan Bani Hashim, dan sejarah panjang yang melibatkan pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, juga sang putra Yazid bin Muawiyah. Menurut Umar bin Abdul Aziz, budaya caci maki yang demikian sudah saatnya dihentikan. Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang dijamin masuk surga, pemimpin yang dicintai Allah, salah satu orang terkasih Rasulnya. Jadi, tradisi ini harus dihentikan. Demikian cerita Umar bin Abdul Aziz. Semoga kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran berharga dari keteladanan Umar bin Abdul Aziz.